Satu, dua, tiga. Alumni bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, selamat datang di podcast Alumni Bicara Open Your. Jadi ini sekarang dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Niaga, atau singkatannya jadi HMAN. Ya. Sebelumnya, jadi kita ini ceritanya mau berbincang-bincang santai saja tentang lembaga HMAN di PUT. Tapi sebelumnya itu kita berkenalan dulu. Kita mulai dari sini. Nama panggilan Wira. Nama lengkap? Nama lengkap Andi Wira Adi Kusuma. Sebagai apa di HMAN? Ketua Majelis Mahasiswa. Ketua Majelis Mahasiswa di. Kalau yang di tengah? Jadi perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Zulfikar Arifudin. Teman-teman biasa panggil saya Zul. Jadi saya di sini sebagai ketua umum dari HMAN. Ketua Umum Pengurus di. Iya. Sampingnya? Kenalkan, nama saya Andi Yoga. Yoga. Sebagai apa di HMAN? Sebagai koordinator Departemen Pengadilan. Pengadilan. Jadi ini teman-teman dari HMAN, ada Ketua Majelis Masyarakat, Majelis Mahasiswa. mahasiswa maksud saya, Ketua Umum dan Koordinator Pengadilan, Departemen Pengadilan maksudnya di. Oke. Sebelumnya kita bahas tentang kepengurusan di HMAN. Saya mau tanya dulu teman-teman, kan ini himpunan tuh, himpunan. Menurut teman-teman himpunan itu apa? Ada ketuanya dulu. Himpunan itu apa sebenarnya? Jadi berdasarkan pengalaman saya sebagai pengurus selama ini, saya ibaratkan himpunan itu sebagai istilahnya tempat untuk bagaimana saya bisa berproses di dalamnya. Artinya ini adalah suatu ajang bagi saya, di mana saya bisa mengekspresikan diri saya dunia kampus. Jadi bagi Zul tadi selaku ketua umum, himpunan itu sebagai apa? Tempat berproses di. Maksudnya di sini apa itu? Maksudnya tempat berproses. Kayak apa diproses di sini? Dan terjadi apa misalnya prosesnya? Mungkin bisa Kak Yoga. Kita mungkin dalam artian di sini sebagai wadah teman-teman yang mempunyai dalam bidang hal penalaran. Jadi teman-teman dipertajam di situ, dalam kita juga mempelajari kita memperdalam soft skillnya teman-teman dari administrasi niaga. Jadi ini apa? Jadi sebelumnya nih kalau anggotanya himpunan mahasiswa administrasi niaga ini seluruh mahasiswa HMAN. Oke. Kalau HMAN itu sendiri, apakah sama tadi dari definisi himpunan yang tadi digambarkan? Atau ada gambaran yang khususnya apa sih itu HMAN? Kalau HMAN sendiri kan setiap organisasi pasti punya visi atau tujuan. Dan dasarnya itu HMAN adalah kekeluargaan. Kekeluargaan. Maksudnya sih kekeluargaan kayak gimana? Kekeluargaan itu kan dalam artian bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya saling menjaga harmonisasi, dan fungsi keluarga itu kan ada bapak, ibu dan anak. Bagaimana kemudian kita dalam artian di sini fungsikan peran-peran tersebut di himpunan. Jadi itu kekeluargaan itu memang ada di HMAN di kayak fungsi-fungsi tadi dijelaskan oleh Kak Wira tadi. Jadi sebelum bertanya lagi tentang kepengurusannya, bisa dijelaskan secara singkat saja sejarahnya nih HMAN berdiri di PUT. Kapan berdiri? Bagaimana bisa berdiri? Kapan tanggal berdiri HMAN? Kan awalnya itu ini tata niaga awalnya. Oh iya, jurusan tata niaga di Poltek ya. Kemudian
pas apa Poltek berubah nama, kan dulunya Politeknik Unhas, Oh iya iya. kemudian jadi Politeknik Negeri Tandang. Begitu juga di situ tahun 97 himpunan administrasi niaga dengan himpunan yang di akuntansi kemudian berpisah di situ. Ya. Pada tanggal 17 April 19. 1998. Jadi dulu ini ceritanya himpunan masih satu di sama akuntansi di Iya. dalam tata niaga kan. Iya, tata niaga, hima niaga. Hima niaga. namanya dulu. Terus berpisah semenjak berubah politik juga jadi himpunan mahasiswa administrasi. Iya. Berarti kalau dari sejak itu sudah berapa lama HMAN sudah Sudah 22 tahun. lama juga nih. Oke. Selanjutnya tadi perkenalan ada dari teman-teman sini, ada yang koordinator, ada yang umum, ada yang ketua majelis mahasiswa. Bisa dijelaskan bagaimana tuh struktur kepengurusannya HMAN? Jadi struktur kepengurusan kan di HMAN itu terbagi atas dua organ. Cuma ada organ dari majelis mahasiswa dengan pengurus harian organisasi. Jadi untuk pengurus harian organisasi itu terdiri atas sekretaris umum, bendahara umum, kemudian dibawahi ketua bidang 1 dan ketua bidang 2. Dalam hal ini ketua bidang 1 membawahi departemen, sedangkan untuk ketua bidang 2 membawahi unit kegiatan harian. Ini kegiatan harian nih. Oke. Oh jadi ini ada dua organ. Apa maksudnya ini dua organ? Kayak maksudnya beda kan? Majelis mahasiswa sama apa? Kenapa bisa beda itu maksudku? Apa memang kayak fungsinya memang beda? Ya pasti berbeda, setiap organ berbeda fungsi. Ya. Kalau mungkin saya tanya dulu ke Kak Mira sebagai ketua majelis mahasiswa. Kenapa? Apanya yang beda sehingga dibedakan maksudnya? Apanya yang beda? Dari segi organ itu, organ tertinggi itu majelis mahasiswa. Ini garis komando antara PHO dan dia PHO dengan majelis mahasiswa. Dan mahasiswa itu fungsinya bagaimana kemudian mengawasi ini PHO. Mengawasi. Ya. Oh dari majelis mahasiswa ini fungsinya dia tugas pokoknya itu adalah sebagai badan pengawas nih, seperti itu maksudnya. Apa sebenarnya yang diawasi ini majelis mahasiswa? Program kerja yang dilakukan oleh PHO sampai kemudian program kerjanya ini dalam artian kan sampai melanggar atau apa di majelis mahasiswa yang tidak lanjuti. Oh jadi dia jadi tugasnya ini ketua di majelis mahasiswa dia sebagai orang sebagai pihak yang mengawasi kalau misalnya ini PHO kayak dalam melaksanakan prokernya di program kerjanya. Dan lagi kalau majelis mahasiswa juga ada strukturnya. Struktur, oh ya kayak gimana tuh strukturnya? Kan strukturnya itu kita ketua majelis mahasiswa, sekretaris, komisi legislasi, dia yang merumuskan aturan, ada pengawasan dan justisi yang menegakkan aturan. Apa justisi? Justisi. Justisi. Ya. Jadi bisa jelaskan tadi tuh Ya. yang justisi, Legislasi itu dia yang merumuskan aturan. Ya kan juga selain dari aturan-aturan seperti ADRT atau SOP, ada juga ketetapan yang dibuat oleh majelis mahasiswa. Ini aturannya. Aturan dari situ dia. Dari situ. Kalau yang tadi, yang apa tadi? Pengawasan. Ya. Itu yang mengawasi jalannya proker. Oh dari terbagi-bagi kiri lagi majelis mahasiswa terbagi lagi, PHO terbagi lagi. Jadi PHO ini seperti kayak dia yang eksekutor dia yang melakukan. Eksekutif. Ya, eksekutif ya, dia pihak eksekutif. Kalau misalnya tadi waktu struktur PHO ada bidang 1 sama bidang 2. Apa yang membedakan itu bidang 1 bidang 2? Jadi perbedaan antara bidang 1 dan bidang 2 ini ceritanya bidang 2 ini terkait dengan kegemaran dari mahasiswa, dengan kegemarannya. Minat bakat nih. Pertama, sedangkan untuk bidang 1 lebih kepada penalarannya. Penalaran. Departemen apa tadi? Kalau di bidang 1 kayak departemen apa itu saja? Bidang 1 itu departemen pengadilan, Pendidikan, pendidikan, pendidikan,
kegiatan hubungan masyarakat sama kerohanian. Kerohanian. Kalau bidang duanya apa yang minat bakat? Bidang dua itu olahraga, seni, jurnalistik, cinta alam, sama kewirausahaan. Oh, ada cinta alam sama kewirausahaan di. Jadi kalau misal, jadi ini bidang satu ini bagian penawaran nih, dia kayak lebih fokus ke organisasinya, organisasi gitu. Kalau minat bakat itu untuk yang bagian mengasah skill, soft skillnya anggota HMAN. Jadi maksudnya Mewadahi kegemaran yang ada sebagai wadah gitu. Jadi sebenarnya itu juga salah satu motivasi pengurus itu kita lihat orang nih, kita lihat teladan dan itu memang betul. Saya juga di organisasi itu salah satu tujuan kita tetap loyal, tetap mau mengurus meskipun kayak banyak juga yang harus kita urus. Itu kan kita juga merasa ada sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan selain di sini lah kita mengurus. Kalau Kak Yoga mungkin apa motivasi jadi pengurus, mau mengurus? Kalau motivasi saya tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan sama Pak Wira. Ada sosok teladan yang membuat saya kok saya ada motivasi dalam diri saya. Kakak saya bisa kok, saya nggak bisa. Terus untuk motivasi saya pribadi, itulah banyak nilai-nilai yang ada di dalam organisasi yang bisa kita dapat secara gratis, kita olah, terus kita manfaatkan untuk masa depan saya setelah keluar sebagai alat kita menganalisis di semua masalah, terus kita keluar dari lingkungan mahasiswa. Jadi itulah salah satunya. Jadi ada sebenarnya bisa kita ambil manfaat, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat, yang bisa nanti kita terapkan nanti ketika kita sudah tidak kuliah, kayak investasi lah maksudnya. Jadi kalau Kak Zul sendiri? Jadi kalau saya tanpa menunjukkan disampaikan dari teman-teman tadi, kalau saya ini motivasi memang saya alami, artinya ini merupakan organisasi pertama saya. Jadi sebenarnya tidak berorganisasi? Pas zaman SMA itu saya merasakan artinya saya merasakan kekurangan kita banyak hal-hal yang saya sia-siakan pada saat SMA seperti itu. Jadi harapan saya untuk masuk sebagai organisasi artinya saya bisa bereksplorasi di dalamnya. Jadi ini salah satu kita tidak mau menyanyiakan lagi nih, dan betul itu memang kalau kita tidak berorganisasi saat masa kuliah itu bisa saja jadi sia-sia. Banyak sekali yang bisa kita dapat tadi yang dikatakan Pak Yoga, Pak Wira. Oke. Selanjutnya kan ini teman-teman juga tuh dari ada ketua umum, koordinator sama ketua MM. Ini dalam pemilihan jabatannya di HMAN itu kayak bagaimana? Ditentukan kayak bagaimana? Voting kah atau musyawarah? Ketua? Jadi untuk ketua itu ditentukan pada saat musyawarah besar. Oh, saat musyawarah besar nih. Jadi untuk jajarannya Ya. dipilih langsung oleh ketua umum. Oh, jadi ceritanya ini kita yang memilih teman-teman yang akan bekerja sama kita untuk produk kepengurusan tahun ini. Itu hak ketua. Kalau ketua majelis mahasiswa itu bagaimana pemilihannya? Musyawarah juga? Ya, sama. Oh, sama juga. Dan kita juga yang memilih. Ada kan sikap itu baik itu ketua MM ataupun ketua umum ada hak prerogatifnya. Oh iya. Kemudian kita yang menunjuk langsung Dan menunjuk. jajarannya. Dan itu yang ditunjuk langsung, maksudnya berdasarkan apa ditunjuk langsung? Maksudnya kan ini masing-masing punya kapasitas. Tidak sembarang juga Dan ditunjuk. sembarang juga. Oh, jadi dilihat juga dia orangnya apakah memang bisa mengisi peran tersebut dan kesiapannya juga kayak begitu maksudnya. Kalau
HMAN sendiri berapa pengurusnya kalau periode sekarang? Anggota pengurus? Untuk pengurus harian organisasi itu 125. Banyak juga di 125. Itu di luar dewan apa? Di luar majelis mahasiswa atau termasuk 120? 120 gimana? Banyak juga. Bagaimana itu cara kontrolnya tuh? Banyak sekali anggota. Wow, lumayan nih. Jadi mulai untuk kontrol ini bagaimana kita pandai-pandai memang ya setiap ada program kerja kita sampaikan dokumen bahwa sama ada program kerja yang akan dilaksanakan. Oh jadi kita jadi salah satu juga strategi supaya ini pengurus tetap aktif itu adalah melalui protokol kerja yang menjadi salah satu strateginya dari HMAN. Oke. Jadi ya sudah terakhir menurut teman-teman, karena tadi kan kita bisa dapat cerita kalau menjadi mahasiswa itu, apalagi menjadi organisatoris ya, organisasi itu jelas berbeda dengan mahasiswa yang biasa yang tidak berorganisasi jelas, dan juga berbeda dari waktu kita SMA. Menurut teman-teman ini mahasiswa itu apa sebenarnya? Ada perbedaan sendiri. Mahasiswa kan itu siswa, sekarang mahasiswa. Menurut teman-teman itu mahasiswa itu apa? Kalau dari saya pribadi sebenarnya ini meminjam dari katanya Pramudiana Tagore dalam bukunya Bumi Manusia, bahwa seorang terpelajar kan mahasiswa itu terpelajar. Bagaimana kemudian seorang terpelajar itu bersikap adil sejak dalam pikirannya, sejak dalam pikiran saja bersikap adil, apalagi dalam perbuatan. Oh ya, jadi dalam pikiran itu perbedaannya mahasiswa dengan siswa. Itu mahasiswa itu ada kelebihan sendiri, jadi dan itu memang yang semua kita rasa juga sebagai mahasiswa sudah bisa berpikir adil di dalam pikiran dan bisa mengimplementasikan di perbuatan kita. Itu maksudnya tadi gitu. Kalau dari Kazul sendiri mahasiswa itu apa? Jadi bisa ini bisa merupakan tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar artinya kita sebagai mahasiswa dimana kebenaran itu perlu untuk ditegakkan. Artinya di sini untuk pengimplementasian tentu juga dalam hal-hal yang baik. Sebagai apa? Sebagai apa? Agent of change. Kalau Kak Yoga sendiri bagaimana? Mahasiswa. Saya ingat kata-katanya senior saya dulu. Secara filosofis mahasiswa itu menyuarakan kebenaran walau kebenaran itu pahit. Itu tadi kebenaran. Ya, walaupun menyampaikan aspirasi bagaimana kita suarakan ini aspirasi walaupun tidak cocok dalam kita tegakkan ini namanya keadilan. Bagaimana kita sebagai kaum intelektual perpanjangan lidah dari masyarakat ke pemerintahan. Jadi itu ide mahasiswa. Nah, semoga itu bisa jadi hal-hal yang menggambarkan mahasiswa itu juga bisa, karena kita sekarang mahasiswa atau pasti mahasiswa semua, itu bisa juga kita dapatkan dalam diri kita masing-masing. Oke. Jadi untuk terakhir lagi, kalau setiap lembaga itu kan ada biasa motonya tuh. Kalau HMAN itu apa? Forever. Family forever. Simbolnya kan, semboyannya kan. Ya, semboyan. Jadi kan bisa orang kayak, nah misalnya HMAN, kalau HMAN apa? Family forever. HMAN family forever. Oh sama dengan jadi tadi visinya di kekeluargaan maksudnya. Oh. Coba kalau saya bilang HMAN, kita bilang oke, semangat ya. Oke, saya mau coba nah. HMAN Family forever. oh ya, tepuk tangan. Oke. Terima kasih buat Kak Yoga dan Kak Zul dan Kak Mira atas waktunya bisa berbincang di podcast Alumni Bicara. Selamat malam.